Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa hari lagi kita akan memasuki masa Advent sebagai bentuk pengertian bahwa kata Advent berasal dari kata Latin yaitu Adventus yang berarti kedatangan. Maka masa Advent berarti masa untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu, yaitu dari minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent yang keempat. Bila melihat perkembangan tradisi masa Advent dalam bentuk awalnya yang bermula dari Perancis, masa Advent merupakan masa persiapan menyambut Hari Raya Epifani, hari di mana para calon baptis menjadi warga gereja. Jadi persiapan Advent amat mirip dengan Prapaskah, dengan menekankan pada doa dan puasa yang berlangsung selama 3 minggu dan kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Tradisi Advent sendiri pada awalnya sebenarnya tidak berasal dari Gereja Katolik Roma, tetapi merupakan tradisi Gereja Timur untuk mempersiapkan Epifani yang jatuh pada tanggal 6 Januari. Pada peristiwa tersebut anak-anak Yesus dikunjungi oleh orang Majus dari timur. Bagi gereja timur itulah Natal. Maka mereka merayakannya secara meriah. Tradisi Katolik menghayati masa Advent dengan melakukan ibadat bersama dan juga puasa. Selain itu juga mulai diciptakan simbol-simbol yang disebut dengan Corona Advent atau lingkaran Advent. Kebiasaan membuat Corona Advent berasal dari Eropa Utara, khususnya dari Skandinavia. Corona Advent berbentuk sebuah lingkaran yang diuntai dengan daun-daun pinus atau cemara dan di atasnya dipasang 4 lilin. 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Selain itu juga masih diberi aksesoris lain seperti pita berwarna ungu dan merah muda. Apa makna dari Corona Advent tersebut? Corona Advent adalah simbol yang mau menunjukkan pesan-pesan tertentu, seperti Corona Advent berbentuk suatu lingkaran, di mana lingkaran adalah suatu bentuk tanpa awal dan akhir. Lingkaran ini melambangkan Tuhan yang abadi, tanpa awal dan akhir. Kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita di sini dan sekarang ini ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah yang kekal dan bagaimana kita berharap dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan kekal di kerajaan surga. Hiasan lingkaran Advent sendiri setidaknya terbuat dari tumbuh-tumbuhan segar sebab Kristus datang guna memberi kita hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Warna hijau merupakan simbol pengharapan. Selain itu juga dipilih daun pinus atau cemara yang tidak kunjung putus. Warna hijau juga melambangkan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Hijau sepanjang tahun juga melambangkan keabadian jiwa kita. Kristus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang tahan pada bermacam-macam musim. Daun cemara tidak rontok dan tetap hijau pada musim gugur dan musim dingin. Ungkapan pengharapan yang tanpa akhir bagi kita. Pada Corona Advent ada 3 batang lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Warna ungu melambangkan tobat, keprihatinan, mati raga atau berkabung, persiapan, dan kurban. Warna ini juga dipakai pada masa Prapaskah. Tidak hanya untuk warna lilin, tetapi juga pakaian liturgi lain. Warna merah muda melambangkan hal yang sama, tetapi dengan menekankan minggu Advent ketiga, minggu Gaudati,
saat kita bersuka cita karena persiapan kita sekarang sudah mendekati akhir. Selain itu, warna merah muda juga merupakan tanda cinta kasih. Lilin juga sebagai simbol terang. Terang itu sendiri melambangkan Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menghalau kuasa gelap kejahatan dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Gerak maju penyalaan lilin, setiap minggu satu lilin, menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita untuk berjumpa dengan Kristus. Persiapan, kerinduan, dan harapan kita tidak terjadi serta-merta, tetapi tahap demi tahap. Kerinduan kita yang semakin besar akan Yesus yang datang sebagai terang dunia, melambangkan dengan menyalakan lilin satu demi satu. Penyalaan lilin secara bertahap ini merupakan juga dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, khususnya pentabisan Bait Allah yang disebut juga dengan Hanukkah. Pesta Hanukkah dirayakan selama 8 hari. 8 lilin dinyalakan satu persatu setiap hari hingga genap 8 lilin pada hari ke-8. Jumlah lilin ada 4 batang, mengungkapkan lama masa Advent berlangsung, yakni 4 minggu. Saudara-saudara yang terkasih, selain Corona Advent, Gereja Katolik juga tidak mengumandangkan madah kemuliaan atau gloria, madah yang berkaitan dengan nyanyian para malaikat saat kelahiran Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Madah ini akan dikumandangkan pada saat Natal, maka juga tidak tepat kalau umat Katolik merayakan Natal pada masa Advent. Mari kita memasuki masa Advent dengan penuh kerinduan akan pertobatan hati dan budi kita, sehingga kita semakin layak menyambut Sang Bayi Yesus di palungan. Tuhan memberkati.